Kan 8 kelompok tuh. 8 kelompok yang berhak menerima zakat: fakir, miskin, amil, sudah masuk amil. Ya, gharib, wong yang kelilit utang, tapi utang yang benar, bukan utang untuk maksiat. Kemudian fi sabilillah, wong yang berperang di jalan Allah, bawa pedang untuk menyerang kafir. Ini sekarang pun diluaskan, dilebarkan makna fi sabilillah sampai masjid pun dimasukkan. Masjid ibu bangunan, bukan manusia, bangunan ilmu zakat. Cuma dilebar-lebarkan sekarang ini. Ya. Dilebar-lebarkan, ustaz, kiai, ulama, marbot, guru ngaji, guru TK, semuanya masuk. Ngapa? Ya fi sabilillah kalau kiai-kiai itu. Ya benar, kiai itu fi sabilillah kalau memang. Tapi bukan itu ikhwan yang dimaksud fi sabilillah itu wong yang ngawak senjata perang melawan orang kafir. Titik. Kalau kamu lebar, maaf kiai yang punya mobil 3 banyak, yang punya rumah 4 ada, depositonya lebih banyak dari kamu lagi ada. Wong miskin ini dulu. Dan maaf ikhwani, alangkah kejinya kamu ngenjuk guru, ngenjuk muallim, ngenjuk wong yang ngenjuk ilmu kepada kita dengan duit zakat, sementara bini kamu bersolek dengan duit bersih. Melikan makanan iwak, makanan ayam, kamu dengan duit bersih, mana makin beri zakat? Sedangkan duit zakat kan kotoran, kata Rasulullah. Kamu berikan pada mu'alim, kamu berikan pada ulama. Mana akal kita? Sedangkan untuk pempes anak kamu lagi tidak pakai duit zakat kan? Pempes anak pakai duit zakat? Tidak, duit bersih, duit bagus. Lah untuk ustaz, untuk kiai, untuk pesantren ini duit zakat. Dan kamu tidak dapat pahala itu. Kenapa? Kewajiban itu kewajiban kamu terhadap Allah. Yang kamu tidak lakukan, kamu berdosa mengeluarkan zakat itu. Beda dengan infak. Kalau orang mengeluarkan zakat 10 juta, 25 juta misalnya, berarti dia punya duit berapa? 1M. 25 juta ini bagi kalau untuk fuqara masakin yang masuk dalam kelompok 8 tadi. Untuk kiai, untuk ustaz, mentu lagi 10 juta. Tetap kata kalau untuk 20 ustaz, 500 sewa. Wallah ikhwan, duit inti 1M tidak bergerak timbangannya. Kalau nanti keluarkan lagi 10 juta untuk memberikan kepada mereka. Ini kadang-kadang kita sedih. Wow, makin nyunggu ngembek pula ustaz tu. Haji tu dia pun, ustaz lagi di mana ustaz? Oh dia apalagi ngajar, pacat lagi balik dia ngajar mampir ke rumah aku dengar ada zakat buat ustaz. Ya Allah. Kalau kesombong kau kalau pun datang tunjuk ya ustaz tu datang, tunjuk ke ustaz itu, bukan ustaz tu suruh datang. Ya, duit zakat pula tunjuk ke tadi. Nah, ini tidak benar ikhwan, ya. Nah, memang ada yang memasukkan itu kelompok-kelompok ini yang baru-baru yang sekarang-sekarang memasukkan sampailah masjid dimasukkannya, madrasah dimasukkannya, pesantren dimasukkannya. Ya akhirnya wong bangun masjid megah mewah dari duit zakat. Ada tak? Sudah ada ikhwan. Masjid mewah besar belagak dari duit zakat. Sementara orang fakir masih mengap-mengap di luar sana. Wong punya hutang nih, kamu maaf ikhwan, tanya ikhwan yang kita budak majlis. Yang kreditan rumah belum selesai, motor belum selesai, masih banyak, itu gharim mereka. Gharim termasuk mustahik zakat. Itu lebih berhak daripada yang diberikan ke pesantren, ke madrasah, ke masjid. Bukan dengan duit zakat mereka itu. Pesantren bukan manusia. Majlis bukan manusia. Bangunan masjid bukan manusia. Tidak boleh dengan duit zakat itu. Walaupun ada semakin itu tadi pendapat ulama yang terakhir-terakhir ini membolehkan, dianggapnya termasuk fisabilillah. Tapi kalau antum buka kitab-kitab yang lama, kitab fisabilillah itu jelas-jelas fisabilillah adalah orang yang berperang melawan orang kafir dengan mengangkat senjata. Kalau termasuk fisabilillah, ini semua kita nih, kamu nih budak majlis berapa ribu di Palembang ini, budak majlis fisabilillah kalau adalah nas hadis Rasulullah jelas. Man kharaja fi talabul ilmin fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Hadis Nabi jelas itu. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka dia fi sabilillah. Berapa banyak bapak-bapak ikhwan-ikhwan kita yang duduk sini kan dia Masya Allah punya anak pegawai di bawah dia ada puluhan wong. Nak mau zakat juga. Kenapa? Status dia talabul ilm. Talabul ilm fi sabilillah. Ya ndak ikhwan. Jadi jangan tolong kalau untuk ustaz, untuk kiai. Nah kecuali kalau ustaz atau guru atau mahpotri memang dia orang miskin, orang fakir. Kita memberikan karena fakir miskinnya, bukan karena statusnya sebagai ustaz. Statusnya sebagai ustaz sebagai satu pilihan. Memberikan orang soleh itu lebih afdal. Yang fakir, yang miskin, orang soleh itu lebih afdal diberikan. Ada orang soleh, fakir diberikan itu lebih afdal ketimbang menunjuk yang fasik. Jadi bukan karena
ustadznya, bukan karena dia kiainya, tapi karena dia sebagai fakir, miskin, gharim, orang yang punya utang. Banyak ikhwan. Teman-teman kita yang sampai sekarang kredit motor belum selesai, kadang ada kepentingan, leasing ngejar dia, belum lagi kredit rumah, belum lagi ini gitu. Ya kredit yang memang darurat, bukan kredit-kredit yang menyebabkan hawa nafsu, bukan. Ya sudah punya motor apa Supra, nah X apa, yang punya utang karena terlilit, utang karena sakit kemarin ngelahirkan, beneri rumah, atau yang kredit rumah, kredit motor belum selesai tadi. Yang memang utang itu suatu yang sahih, bukan utang gara-gara nak gagah-gagahan nganten ke anak, ya nak gagah-gagahan mengundang organ tunggal tahan berutang. Tak usah dinjuri, biar dia terutang, tak usah dibayari, tak usah dinjuri zakat. Ngaku dia melakukan satu kemaksiatan. Akad nikah itu cukup dengan hal yang sederhana cukup, tapi dia nak gagah-gagahan tahan berutang, enggak. Nah, gharim itu seperti apa? Biaya anak sekolah masuk, anak sakit masuk, termasuk juga islah bainabain, itu untuk mendamaikan antara dua kelompok yang ribut. Nak namikan ini butuh ngajak makan, butuh ngadokan ini, kita kata duit berutang boleh. Masjid nak rubuh, kata yang menerinya, orang kampung buntu kalau tak kata punya duit, kalau kita berutang meneri masjid boleh, orang itu tinjau duit zakat walaupun dia orang mampu, walaupun dia orang yang mampu. Nah